Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Hatiku berkobar-kobar untuk Sion, dan demi dia amarahku menyala-nyala terhadap musuh. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek nenek yang duduk-duduk di lapangan-lapangan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Lapangan-lapangan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu mereka yang tersisa dari bangsa ini menganggap hal itu terlalu ajaib, apakah aku juga akan menganggapnya terlalu ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari sampai negeri terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka pun akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Proses tidak mengkhianati hasil adalah sebuah slogan yang kerap diucapkan untuk membangkitkan semangat bagi setiap orang yang sedang berupaya mewujudkan mimpi atau mencapai target hidupnya. Melalui pernyataan semacam ini, seseorang sedang diajak untuk terus mengingat bahwa segala sesuatu yang berkualitas tidak dapat dicapai secara instan. Persoalannya adalah, pada masa sekarang, segala sesuatunya sudah dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Beragam hasil perkembangan teknologi ditambah kemajuan perkembangan artificial intelligence telah meningkatkan budaya instan pada manusia. Alhasil, banyak orang yang semakin enggan untuk berproses, namun ingin menikmati hasil yang tinggi. Mereka ingin mengalami dampak secara aktif, namun memilih untuk menjadi pasif dalam proses. Pesan nubuatan yang terkandung dalam perikop ini pun mengajarkan umat Israel untuk berlaku aktif dalam berkat Tuhan. Nubuatan ini tidak hanya menghadirkan pesan pembebasan bagi seluruh umat Tuhan yang sedang berada dalam pembuangan. Mereka tidak hanya mendapatkan perkataan Tuhan yang penuh pengharapan dan keceriaan bahwa mereka akan kembali pulang serta membangun ulang hidupnya di tanah perjanjian. Mereka juga tidak hanya sekedar mendapatkan ketenangan untuk menjalani hidupnya dengan jaminan keamanan langsung dari Tuhan. Selain dari seluruh hal tersebut, perkataan Tuhan ini juga menampilkan situasi dan kondisi hidup pada saat umat Tuhan benar-benar menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan. Lebih tepat lagi, pada saat mereka menjalani hidup secara aktif sebagai umat Tuhan untuk membangun kenyataan hidup yang penuh kebenaran dan kesetiaan. Itulah mengapa pada ayat 8 Tuhan dengan sangat spesifik berkata, "Mereka pun akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran." Perkataan ini semestinya membangkitkan kesadaran pada diri umat Tuhan bahwa hidup bersama Tuhan tidak sekedar menjadi pemeran pasif yang hanya menerima jaminan dan menikmati berkat Tuhan. Lebih daripada itu, setiap umat Tuhan perlu menjadi pelaku aktif untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan, sehingga situasi hidup yang penuh ketenangan dan keamanan itu pun dapat terus terjaga. Sungguh tidak bertanggung jawab jikalau kita hanya berkenan untuk menerima kelimpahan berkat Tuhan, namun enggan untuk berupaya mewujudkan respons iman yang layak sebagai umatnya. Padahal, nubuatan dari Tuhan ini tidaklah membimbing umatnya kepada situasi hidup yang pasif maupun membentuk iman yang egosentris dan narsis pada diri setiap umatnya. Justru Tuhan sedang membawa kita untuk berperan aktif mewujudkan kualitas diri sebagai umat yang setia dan benar di hadapannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam bimbingan kebenaran firman-Mu, tolonglah kami untuk terus menyadari betapa pentingnya berperan aktif sebagai umat Tuhan, mewujudkan setiap keimanan yang kami punya di dalam seluruh aktivitas dan kehidupan keseharian kami. Biarlah kami benar-benar menjadi pelaku aktif dalam bekerja, dalam mengaryakan setiap berkat yang Tuhan berikan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.